Om Swastiastu. Om Anubadrah Kratau Yantu Eswata. Kepada yang telah disucikan, Pandita lan Pinandita, kepada yang terhormat para guru yang telah hadir dalam kesempatan ini, kepada yang saya banggakan dan saya cintai, adik-adik dari sekolah Yasporbi 1 yang semangat dan cerdas. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja astungkara kita ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugraha beliaulah kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan dalam keadaan yang sehat, selamat, serta tanpa kekurangan suatu apapun. Tidak lupa juga, marilah kita haturkan puji astuti bakti kita ke hadapan para leluhur, para maharesi, serta para guru yang telah membimbing kita hingga sampai pada kesempatan ini. Dalam kesempatan ini, saya, Wayan Tantra Awiana, sebagai penyuluh agama Hindu non-PNS. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan Dharma dengan judul Guru Pengajian. Adik-adik yang berbahagia, fenomena tentang seorang siswa yang tidak hormat pada gurunya belakangan ini marak terjadi di beberapa wilayah. Sehingga hal ini membuat kita semua miris bahwa yang seharusnya seorang guru itu menjadi teladan, itu menjadi panutan, tetapi malah menjadi bahan ejekan, bahan olok-olok dari siswa. Hal ini tentunya membuat kita menjadi miris dan mencoreng sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dengan adanya teknologi yang keren, internet, adik-adik bisa mencari pengetahuan, mengembangkan wawasan, mencari pengetahuan setinggi-tingginya tentang pelajaran. Nah, ini adalah dampak positifnya. Bagaimana dengan dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah lebih banyak memegang handphone dibandingkan memegang buku pelajaran. Kenapa? Karena di handphonenya ada banyak game online seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG, Minecraft. Banyak lagi game-game online yang mengasikkan sehingga lupa bahwa kewajiban adik-adik adalah belajar sebagai siswa. Dengan ilustrasi itu adik-adik, ada dua hal yang perlu kita ingat kembali. Pertama, bagaimana cara agar kita menjadi siswa yang rajin dan berprestasi. Kemudian kedua, bagaimana contoh ya siswa yang rajin dan berprestasi dalam ajaran agama Hindu. Nah, agar kita menjadi siswa yang berprestasi ya dan rajin, kita harus tahu tentang satu konsep, yaitu catur guru. Apa itu catur guru? Catur guru adalah 4 guru yang harus kita hormati dalam kehidupan kita. Bagian-bagiannya ada guru swadhyaya, guru rupaka, guru pengajian, dan guru wisesa. Guru swadhyaya adalah guru alam semesta, jagat raya, atau disebut dengan Ida Sang Yang Widiwasa. Bagaimana cara kita berbakti? Kita berbakti dengan cara menghormati beliau. Kita mengaturkan sembahyang, berbakti. Kemudian guru rupaka adalah kedua orang tua kita, ya. Kedua orang tua kita yang melahirkan, merawat dan membesarkan kita hingga sampai saat ini. Bagaimana cara kita berbakti kepada beliau?
Caranya adalah dengan cara membantu meringankan pekerjaan rumah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan adik-adik. Kemudian mendengarkan nasihat, apa yang beliau anjurkan itu yang kalian lakukan, itu yang kita lakukan. Nah, dikatakan juga di dalam Upanishad bahwa Maitreya Dewa Bhava, Paitreya Dewa Bhava. Bapak dan ibu adalah perwujudan dewa yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, kita sebagai anak patut berbakti kepada beliau. Kemudian ada guru pengajian. Nah, disinilah guru pengajian adalah guru yang ada di sekolah yang memberikan kita pengetahuan dari berbagai macam jenis pelajaran. Nah, kita sebagai siswa mesti menghargai, menghormati guru kita. Seperti misalnya berbicara dengan suara yang lembut kepada guru, kemudian menegur, menyapa seorang guru, kemudian mengikuti nasihat dan arahan dari beliau. Apapun yang beliau lakukan kepada kita dalam proses pembelajaran, itu adalah demi kebaikan kita sebagai seorang siswa, demi cerahnya masa depan kita. Nah, dengan cara inilah kita berbakti kepada beliau, ya, agar kita menjadi siswa yang berprestasi. Kemudian terakhir ada guru wisesa. Guru wisesa adalah para aparatur negara, para pegawai yang ada di pemerintah. Nah, pemerintah memberikan kita fasilitas transportasi, kemudian fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita berbakti kepada pemerintah? Yaitu dengan cara mengikuti aturan, ya, yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita juga menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah dengan cara membayar pajak dan mematuhi peraturan lalu lintas. Adik-adik yang cerdas, catur guru adalah guru yang harus kita hormati, ya, sehingga ketika kita berbakti, kita hormat, maka kita akan menjadi siswa yang sudah pasti berprestasi karena kita disiplin menghormati, disiplin menghargai. Nah, kemudian ada sebuah cerita di dalam Adiparwa, ya, berkaitan dengan guru. Seorang guru yang bernama Bhagawan Domya yang memiliki 3 seorang siswa, yaitu Arunika, Utamanyu, dan Weda. Masing-masing siswa ini mendapatkan proses pendidikan yang berbeda-beda. Nah, misalnya Arunika, dia dididik dengan diberi tugas sebagai seorang petani, menanam padi di sawah. Ketika dia menanam padi di sawah, padinya sudah tumbuh, lalu ada banjir yang membuat pematang sawahnya selalu rusak, sehingga air masuk ke petakan sawahnya. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia berinisiatif untuk merebahkan tubuhnya, ya, di bagian pematang yang rusak, sehingga air tidak mampu masuk. Nah, dari perilaku itu, Bhagawan Domya memberikan apresiasi dan memberikan anugerah berupa ilmu pengetahuan. Kemudian muridnya yang kedua yang bernama Utamanyu. Utamanyu diberikan tugas untuk menggembala, ya, menggembala sapi. Nah, pantangannya adalah Utamanyu tidak boleh minum air susu, bahkan sisa-sisa dari anak sapi yang minum. Nah, suatu ketika Utamanyu sangat merasa haus dan lapar, sehingga dengan terpaksa dia memakan buah, ya, yang getahnya membuat matanya buta. Karena dia tidak bisa melihat, ketika dia berjalan, dia jatuh ke sumur tua, ya. Nah, karena perilaku ini, Utamanyu diapresiasi oleh Bhagawan Domya dan diberikan anugerah pengetahuan. Nah, kemudian
Siswanya yang ketiga, ada Weda. Weda diberikan pelajaran dengan diberi tanggung jawab sebagai seorang juru masak atau chef. Nah, karena Weda telah berhasil melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, maka Bhagawan Domya memberikan apresiasi dan menganugerahi ilmu pengetahuan. Dari ketiga siswa ini, pada intinya kita bisa melihat bahwa di situ ada proses pendidikan yang dilakukan dengan tekun oleh siswa-siswa, ya, dan ada seorang guru yang menuntun, mengarahkan, ya, sehingga siswa itu menjadi berprestasi. Jadi adik-adik semua, catur guru ini patut kita hormati dalam kehidupan kita, karena tanpa pengetahuan dari catur guru ini, kita tidak akan memiliki pengetahuan, ya. Karena pengetahuan ini akan kita gunakan sebagai apa? Proses peningkatan kualitas diri kita, sehingga kita menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat. Ada sebuah mantram, yaitu mantram guru puja. Tentunya adik-adik semua di sini sudah hafal. Oleh karena itu, mari cakupkan kedua tangan dan kita ucapkan doanya bersama-sama. Mulai. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Guruwe Namaha. Kita memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa sebagai Maha Guru, beliau yang bergelar Brahma, Wisnu, dan Iswara, guru dari jagat raya alam semesta. Sehingga kita memohon anugerah beliau dan kita memuja beliau. Ya. Kemudian mantram ini baik pula diucapkan sebelum adik-adik melaksanakan proses pembelajaran. Ya. Nah, oleh karena itu adik-adik semua, mari kita hormati guru kita, catur guru, agar kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Guru Swadhyaya rajin melaksanakan persembahyangan. Guru Rupaka mengikuti nasihat, pesan, dan patuh serta membantu orang tua kita sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian ada guru pengajian. Guru yang ada di sekolah, kita harus hormat, kita harus patuh kepada nasihat beliau, ya, karena beliau bertanggung jawab dalam proses pendidikan kita. Nah, kemudian adalah guru wisesa. Jadi kita harus mentaati peraturan di sebuah negara ini, ya, agar kita menjadi warga negara yang baik, ya. Kemudian jangan lupa kita harus membayar pajak, ya, karena kita menggunakan fasilitas umum yang disediakan. Nah, semoga adik-adik yang ada di sekolah Yasporbi 1 ini, ya, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang sehat, ya, memiliki karakter, ya, kemudian menginspirasi anak-anak, ya, siswa-siswa agama Hindu yang lainnya. Semoga Ide Sang Yang Widiwasa memberikan anugerah kesehatan, kecerdasan, agar kalian bertumbuh menjadi generasi Hindu yang militansi dan bangga telah lahir menjadi manusia Hindu. Terima kasih. Saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.